Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada malam hari ini kita memiliki tamu spesial. Tamu ini bukan tamu sembarangan, tapi Alhamdulillah tamu ini adalah sahabat saya, senior saya, yang Masya Allah tidak asing lagi ya, khususnya di wilayah kita, wilayah Gorontalo. Kalau ada orang Gorontalo yang tidak kenal beliau berarti bukan orang Gorontalo. Ya, siapa lagi kalau bukan Ustadz kita, Ustadz Kondang, Ustadz Muhammad Atmal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, wajah berseri-seri, ganteng, Masya Allah, awet muda, Alhamdulillah. Cuma memang kayaknya kelihatan capek hari ini. Iya, Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana Iya, aktivitas hari ini? iya, Alhamdulillah. Di sisi dimensi saya dalam tugas, di dalam kedinasan, Iya. di sisi juga dalam tugas saya melayani umat. Masya Allah. Terkadang saya juga harus berpikir, di samping umat merindukan saya, Umi juga merindukan saya. Allah. Umat dan Umi, dua-dua merindukan Ustadz. Allah. Masya Allah. Jadi harus harmonis dikit, guys. Umi kayaknya lebih rindu terus sama Ustadz ini Iya, setiap hari. Ustadz ya. Karena Ustadz kan pagi Melayani dinas, sore, melayani umat. ya sore malah umat. Makanya di kendaraan saya itu Bib, baju saya ada berapa macam. Masya Allah. Ya, karena kan ceramah juga kadang menyampaikan siar semangat itu kan keringat juga. Jadi saya ada berapa baju. Jadi sekali turun pagi sampai malam ini baru pulang. Jadi Ustadz ganti pakaian dalam mobil berarti? Iya. Pernah ya? Sudah Sering? pernah kadang juga saya sedih mampir sholat asar, saya numpang di masjid. Oh, Rumah minta. kamar takmir saya Ya, sehingga ya, mampir ya, saya. Jadi sudah begitu sehari itu. Jadi malam pulang istirahat. Jadi istri udah tahu. Masya Allah. Berarti satu hari memang ya? Ya harus melayani begitu. Karena sebagaimana yang sudah Habib pernah sampaikan bahwa hidup ini kan taruhlah umur saya 63. Ya. Kalau kita gunakan hidup ini mungkin 20 tahun untuk tidur, Ya Allah. berarti tinggal 40 sekian tahun kita hidup. Ya. Belum lagi kita guyonan, candaan dan sia-sia. Bagaimana kita akan ditimbang nanti di mizan itu. Allah, Allah, Allah. gitu. Berarti Luar biasa. ditanya umurnya sampai kapan ya? Masya Allah. Iya, iya. Apa yang saja yang sudah diperbuat. Baik Ustadz, Masya Allah. Jadi malam hari ini kita memiliki banyak pertanyaan kepada Ustadz Muhammad Atmal. Iya. Dan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat afiat untuk melayani umat. Dan teman-teman juga insya Allah tidak asing lagi kepada Ustadz yang sangat populer ya. Insya Allah. Bukan hanya di Gorontalo tapi di seluruh Indonesia, Masya Allah. Ustadz, jadi mau bincang-bincang kepada antum ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Ustadz ini kan dikenal dengan Ustadz, dipanggil juga komandan. Uskom. Jadi Uskom. Uskom. Jadi mungkin ada sejarah Uskom ini. Kan saya dengar juga dipanggil apa? Kosmos. Panggil apa Ustadz? Komus. Komus. Coba. Uskom, Ya. Komus. Iya. Kalau Ustadz apa? Kalau Uskom apa? Iya. Uskom ini Bib saya dapatkan sebelum saya kemarin menjuarai Dai Polri. Oke. Ya. Jadi Uskom itu sudah disingkat itu. Jadi Uskom ini singkatan warga masyarakat Gorontalo. Dan memang kita Gorontalo ini suka menyingkat nama orang. Contohnya namanya orang Sulaiman, dia singkat menjadi Tesule. 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 Padahal apa salah? Sulaiman dia main. Sulaiman. Sini. Tesule. Abu Bakar Teboker. Ustadz komandan dia singkat menjadi Uskom. Uskom. Saya tanya apa itu, dia bilang Ustadz dulu baru menjadi komandan. Kalau Komus komandan dulu baru jadi Ustadz. Saya jawab tidak apa-apa. Uskom boleh, Komus boleh, asal jangan jadi Kosmos Megikom saya. Kalau sudah Kosmos Megikom berarti alat Pemanas pemanas nasi sudah saya. Sampai saya ditanya mana yang duluan sebenarnya? Saya jawab, saya adalah Ustadz dulu, Ya. baru menjadi seorang polisi. Bukan nanti polisi, baru jadi Ustadz. Ustadz pernah enggak ketika ceramah itu dari dinas masih pakai baju dinas, pernah tahu sih ya? Iya, Sering? sering. Kadang saya sudah nggak sempat lagi mau ceramah takziah, saya sudah nggak sempat lagi ganti baju, saya pakai dinas. Dan bahkan juga ada orang yang ragu-ragu. Mereka pikir saya ini Ustadz yang disewa pakai dinas polisi. Padahal saya polisi asli loh. Karena mereka bilang ini polisi mau ngomong apa dia ini? Iya, iya. Apa yang mau diomongkan? Begitu saya menyampaikan, dia terkesima dengan Iya. wah ini ternyata bukan kaleng-kaleng Bukan ini. Ustadz biasa ya? Nggak usah biasa, sampai saya natap, kamu nanya. Begitu. Kamu nanya, bertanya-tanya. Masya Allah. Baik, Ustadz, ini kan Ustadz
Indonesia ini sudah lumayan populer ya, Masya Allah. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman juga, para pendengar setia. Jadi memang Ustadz ini, Ustadz Atmal, Muhammad Atmal, ya kononnya memang beliau ini bapaknya juga seorang TNI. Iya. Jadi bukan anggota Polri berarti. Bukan, tentara. Tentara ya. Iya. Masya Allah. Saya dididik dari karakter tentara. Bagaimana saya hidup dengan keterbatasan. Masya Allah. Ayah saya seorang hidupnya pas-pasan, pangkatnya juga dari strap bawah. Ya, ya, Dan saya dilatih tidak dengan keberadaan. Semua memiliki agenda. Saya orang susah, Bib. Masya Allah. Mohon maaf Ustadz. Apakah bapaknya juga Ustadz termasuk juga Uskom juga? Bapak saya Tulen, dia seorang militer dan tentu berumum. Yang mendidik saya ini kakek saya. Masya Allah. Kakek saya adalah ketua Nahdlatul Ulama, seorang ulama besar di Kota Palu. Masya Allah. Iya, yang membawa saya dari kecil. Jadi saya lahir Bib di Gorontalo ini, Bib. Oke. Lahir di Gorontalo dengan usia kandungan ibu saya 6 bulan 3 hari. Masya Allah. Saya dilahirkan usia prematur 6 bulan. Masya Allah. 6 bulan 3 hari dengan pembungkus badan saya. Masya Setelah dibuka pembungkus, ayah saya azankan, kemudian masukkan inkubator. Ayah saya mengazankan saya dan mengatakan bahwa anakku Atma tidak akan lama umurnya. Karena saya kecil, Bib. Jantung usus saya semua kelihatan. 6 bulan 3 hari itu bagaimana? Rentannya itu. Tapi itu kata-kata ayah saya makhluk ciptaan Allah. Alhamdulillah 12 Rabiul Awal kemarin Maulid Nabi bertepatan juga hari lahir saya pada hari itu. Ulang tahun saya. Sampai hari ini saya 43 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allahu Akbar. Saya sampai saat ini. Alhamdulillah. Ya itulah kehendak Allah. Sehingga pada waktu saya lahir itu Bib di sini, ayah saya pindah tugas. Dulu ayah saya pernah tugas di Gorontalo, kemudian pindah-pindah dan pindah di Palu. Akhirnya saya sudah dibesarkan, kakek saya dibawa ke sana. Jadi saya dalam dimensi pembelajaran saya tulen dari santri. Dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan setelah lulus saya mencoba masuk 3 angkatan. Masuk 3. Guru agama, tentara, TNI, Polri. 3-3-nya lulus saya. Cuma ayah saya mengatakan, kalau tentara enggak usah, sudah ada bapak. Kau masuk polisi, nah insya Allah kau bisa mengembangkan daim. Itu pesan almarhum ayah saya. Baik Ustadz, sebelum dilanjut, jadi Ustadz ini berarti tetap alumni pesantren? Iya, alumni pondok pesantren. Jadi memang sudah jadi Ustadz ya? Sudah Ustadz dari sebelum jadi Komdan? Belum. Sebelum kelas 2 SD saya sudah ceramah. Jadi kan biasanya orang bilang, oh ini nanti jadi komandan terus jadi Ustadz. Jadi Ustadz, iya. Padahal tidak kan, itu kan kalau komandan jadi Ustadz itu kan mungkin Syekh Google lagi kan? Iya, Syekh Google. Iya, Syekh Google, profesornya YouTube. Iya. Tapi Ustadz memang sudah ada dasar dari awal. Iya, memang saya belajar. Gurunya Ustadz siapa waktu? Guru saya Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri sama Habib Astagfir bin Idrus bin Salim Al-Jufri, cucu daripada Habib Idrus bin Salim. Guru tua al-alimul alama al-bahrul faham. Jadi ilmu jelas. Jadi sanadnya tersambung. Allah. Jadi saya bukan mantul-mantul belajar Google ini. Saya belajar. Masya Allah. Dan jelas sanadnya jelas. Sehingga saya tidak salah ngomong. Penyampaian. Dia santun, meneduhkan. Ya itu. Ustadz boleh kasih satu syair yang Ustadz bisa sampaikan ke kawan-kawan. Ustadz masih ingat ketika masih belajar? Masih ingat. Coba kasih satu syair buat penyemangat buat para thalabul ilm, para penuntut ilmu. Ya. Syair ini saya ingat ketika saya mempelajari dan diajarkan tentang pelajaran mahfuzat. Mahfuzat itu tentang terkait dengan pembelajaran syair. La tanzuranna li athwabin ala ahadi in rumta ta'rifuhu fanzur ilal adabi. Janganlah kau melihat seseorang itu daripada tampilan, dari pakaiannya, tapi lihatlah dia dari adab dan perilakunya. Berarti jangan kita melihat gagahnya orang, pakaian begitu gagah perkasa dengan jabatannya, tapi ketika dia tidak memiliki adab, maka dia tidak bisalah kita pandang dia istimewa. Karena adab dulu baru ilmu. Betul. Adab dulu. Nah, bagaimana kalau tidak ada adab? Kita mau belajar angkat kaki, main handphone, ilmu nggak akan masuk. Kemudian juga dijelaskan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman falaisa ahul ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah kau. Karena sesungguhnya orang yang lahir ke alam dunia bukan dalam keadaan pintar, melainkan dalam keadaan bodoh. Tapi memang didikan dulu itu adab itu lebih utama Ustadz memang. Iya. Memang lebih didahulukan oleh para guru itu, para syuyukh itu sering mendahulukan kepada kita dalam pendidikan itu adab. Iya. Karena memang orang yang memiliki ilmu dengan sedikit adab, dengan banyak amal, artinya dia punya ilmu sedikit tapi adabnya banyak. Iya. Itu lebih Allah cintai dan lebih orang senangi, orang cinta sama dia dibandingkan orang yang banyak ilmu tapi tidak punya adab. Dan satu lagi, Bib, lebih baik saya istiqamah dengan satu ketawaduan ini daripada banyak saya tidak istiqamah. Itu disayang Allah. Lebih bagus istiqamah dengan satu kebaikan daripada banyak dia bingung. Saya ini terus saja sampai mati.
Itu aja. Dan sekali lagi saya tetap pada koridor-koridor yang diajarkan oleh guru-guru saya. Dan jelas. Dan itu jelas. Dan saya kaitkan di dalam dimensi tugas saya. Ini polisi ini adalah bagian juga daripada perintah Allah. Karena tugas polisi ini apa? Menyampaikan pesan kebaikan, kemudian menghimbau, berkoar-koar di mana-mana. Saudara-saudara, mari kita jaga keamanan bersama. Orang dengar, kadang tidak dengar. Kadang kami dicaci dan dimaki. Sukses pun tidak dipuji. Kalah salah dicaci maki. Tidak apa-apa. Kalau ada polisi, dicari macet. Mana polisi? Begitu sudah lancar, lupa polisi. Tidak masalah. Itu urusan mereka. Tapi kami ikhlas untuk berbuat demi bangsa dan negara ini. Oke, tahan dulu Ustaz. Ustaz mulai panas kelihatan. Menggugah. Soalnya pertanyaan Habib luar biasa. Ini pertanyaan Habib menggugah. Jadi ini kawan-kawan juga mungkin sudah tahu. Beliau pernah menjuarai waktu itu lomba Dai Polri seluruh Indonesia. 504 peserta. 504 peserta. 504 peserta. 7 bulan seleksinya. Judulnya dikirim berganti-ganti. Dan itu sampai berapa judul sampai bisa Ustadz terpilih waktu itu? 20 lebih. 20 judul? Iya, langsung kupas. Kirim. Judul kirim. Penelitiannya independen. Cuman Ustadz jujur, Ustadz pernah enggak ketika ikut lomba itu, Ustadz merasa kayaknya insya Allah bisa menangkan saya. Maksudnya ada, artinya perasaan, husnudzan sama Allah. Iya, perasaan itu dengan keilmuan yang saya miliki adalah. Baik. Tapi saya tidak membuat saya takabur untuk menyatakan saya hebat dari semua. Karena ini dari seluruh Indonesia. Tentu semua dari santri-santri juga. Banyak. Jawa itu juga banyak. Banyak. Dan memang saya urutan terakhir, 504 disorong menjadi 50 besar. Saya urutan 50, dikorankan. Kemudian 40 besar, saya urutan 40. Kemudian 30 besar, saya 30. 20 besar, saya lagi 20. 10 besar, saya tidak harap. Udahlah, biar saja. Saya ceramah di Desa Lamu, Kabupaten. Setelah saya ceramah, bunyi handphone saya, ditelepon oleh ajudan. Kemudian beliau mau bicara Pak Kapolres. Setelah ditelepon, Ustaz sudah lihat TR? Belum lihat. Setelah saya lihat, ternyata saya masuk urutan 10 besar, urutan ke-10. Harus berangkat ke Jakarta, diterbangkan langsung. Urutan ke-10? Iya. Ekor-ekor terus, Bib. Jadi memang 50, urutan 50. akhir semua. Iya, terus. Diberangkatkan ke Jakarta, harus mencari 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Saya hantam dari 10, naik jadi juara 1. Wah, ini saya... Cuman Ustadz punya perasaan yang memang Masya Allah. Kepada Allah, insya Allah Allah bisa bantu. Iya. Tapi keberkahan yang Ustadz ingat ketika itu. Iya. Keberkahan waktu itu saya minta, saya tawasul dulu kepada guru saya. Saya minta kepada guru saya, wahai Habib Segaf. Saya menangis kalau bilang itu. Saya doa, saya bilang, ya Habib Segaf, wahai guru saya tidak akan langsung menembus para semua yang ada itu kalau tanpa ada hal ini. Saya kalau bisa cara guru, mendalami masalah agama, saya air mata. Saya menangis, ya karena itulah keberkahan guru. Sehingga itu saya ketika menyampaikan itu, saya berdoa bahwa saya sudah lama berdakwah, lama saya berdakwah ini. Lama, dari kecil saya berdakwah. Pada saat itu ya Allah buktikan dalam saat dimensi itu. Sehingga saya menonton juga, saya merinding, banyak mengatakan ini bukan ustadz ini. Kayaknya mengalir begitu aja dari dia disampaikan. Betul. Sampai ketua Diam Nyuir mengatakan, ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis mengatakan, saya terkesima dengan ini. Meyakinkan dan penyampaian dalil-dalilnya juga jelas. Dan terkait dengan masa sekarang ini, banyak orang yang belajar hanya dari Google, Syekhuna YouTube-nya, banyak. Dan bagaikan keluarnya anak panah dari busurnya entah kemana-mana. Sekadang bahkan mudah menyala-nyalakan. Tanpa ketika mereka tidak mulai dari guru yang jelas. Yang mengajarkan kebaikan dan kedamaian tentu. Nah, sehingga itulah saya pada malam itu. Dan tidak saling menonton itu. Habib tampil, saya kamar sendiri. Tidak menonton layar. Jadi tidak bisa menyontek apa tema materi-materi. Judulnya baru. Ganti judul yang ada dari wilayah. Nggak boleh. Waktunya 3 menit pada saat itu. Sehingga saya mengupas waktunya tidak lebih dan tidak kurang. Pas waktu itu. Dan pengumumannya tidak bisa ditunda. Harus malam itu. Oleh Dewan Juri ahli yang semua. Ustadz ketika itu apakah Habib Segaf masih hidup? Habib sudah meninggal. Semua sudah meninggal. Tidak ada lagi guru saya. Habib Segaf sudah meninggal. Habib Abdillah sudah meninggal. Dan saya rasakan bagaimana kekaromahan mereka ini. Habib Segaf ketika saya santri, dia pernah memanggil saya di pintu itu. Dan saya saksi sejarah, saksi mata yang melihat. Dan saya membuat video testimoni terkait kekaromahan. Saya meyakini dan saya percaya. Dan itu ada. Itu ada dan itu jelas. Dan itu saya rasakan. Ya Allah, saya meneteskan air mata pada saat itu. Saya sujud live di seluruh Indonesia. Saya sujud ya Allah. Saya dalam kalimat sujud saya itu mengatakan, Alhamdulillah ya Allah. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Engkau muliakan orang-orang yang engkau muliakan dan kau hinakan orang-orang yang kau hinakan. Mudah bagi Allah. Sehingga itu saya tidak akan merubah mindset saya
dan tetap saya istiqomah di jalan dakwah sampai Allah berbisik, sudah cukup dakwah kalian, saatnya kau pulang. Selesai. Kira-kira kalau seandainya Habib Segaf itu ada, Iya, waduh. apa yang Ustaz akan sampaikan? Saya akan datang. Pertama kali saya akan cium tangan, saya akan berangkat dari situ. Dari Jakarta saya akan terbang ke Ottoman. Dan bahkan setelah itu saya langsung ke Palu. Saya ziarahi makam. Saya ziarahi makam Habib Idrus, guru tua kakeknya. Kan bersebelahan saja. Di Masjid Al-Jufri. Masya Allah. Di situ ada Bapak Uminya, ada Jidnya, Paman semua, ada Habib Abdillah bersebelahan dengan Habib Segaf. Dua guru mata rantai yang saya cium tangannya dan saya belajar daripadanya. Sampai saya ketika membaca kitab Hadisul Riyadhus Shalihin, ketika saya baca di dalam waktu itu saya masih ingat sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di yaumil mahsyar. Yang pertama imamun adil wa syabun nasya fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'atu zatu mansabi wa jamal fa qala inni akhafu wa rajulun tasaddaqatun bi sadaqatin fa khafaha la tunfik yaminu wa rajulun zakharallahu khaliyan fa fadat ainahu. Beliau mengatakan ahsanta wa ahsanallahu ilaik. Masya Allah. Saya cium tangannya bolak-balik. Keberkahan itulah yang melekat pada diri santri. Baik, Ya, Ustaz. ingat, Ustaz. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini semakin, Ya, semakin dahsyat pertanyaan karena Habib pertanyaan memancing kan. Masya Allah. Ustaz, orang tua masih ada? Ayah saya sudah meninggal, Habib. Ayah saya meninggal pada hari Jumat waktu itu kena musibah stroke. Masya Allah. Saya mau khutbah, pada saat saya mau khutbah, ayah saya menyusul di belakang. Adik saya minta main PlayStation. Tak sengaja adik saya meminta ayah saya bahwa strumnya tidak masuk, ada kabel roll, ada colokan. Ayah saya tidak cabut cok dulu, di roll itu dia cabut. Dia masukkan obengnya, langsung kontak, meninggal pada hari itu. Kesetrum pada hari Jumat. Dalam kondisi pakai sarung, selesai wudhu, handuk di leher, persiapan pakai baju koko mau menyusul saya ke Jumat. Itu Pada hari itu. tahun berapa, Ustaz? Tahun 2018. Baru ini, Ustaz, berarti? 2018 ya, 10 tahun yang silam. 2008? 2018. 8? 2008 ya. 2008, ya. Iya. 10 tahun yang lalu, kurang lebih. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu masih ada, Ustaz? Ibu tinggal sendiri. Tadi saya dari ibu saya nih. Setiap hari. Tadi saya ketemu ibu. Sosok ibu bagaimana kalau? Wah, sosok ibu saya itu bagi kasih sayang Allah yang turun di bumi. Jadi Allah, kita mau lihat bagaimana Allah juga kasih sayang kita lihat saja ibu. Bagaimana ibu mempunyai cinta kasih sepanjang masa. Kadang anak-anak sekarang ini kan ya, bagaimana ibu mengurus anak 10 sanggup, luar biasa. Tidak tahu dari mana rezekinya. Tapi anak kadang mengurus orang tua satu aja susah. Ini. Masya Allah, Ustaz. Ustaz, ini kayak air. Iya. Air mengalir. Pokoknya terus jalan terus. Satu pertanyaan saya kasih, Ustaz jawab, Masya Allah. Seribu jawaban. 1000 jawaban. Masya Allah. Luar biasa. Ustaz, ini sudah keluar dari profil dari Ustaz. Ustaz sudah jelaskan tadi, Masya Allah, dari pendidikan, orang tua, semuanya. Iya. Saya mau tanya Ustaz. Ustaz kan polisi. Iya. Kalau mau disuruh pilih, Baik. Sudah pilih ya. mau jadi Ustaz atau jadi polisi? Mau jadi ustadz atau jadi polisi? Ini pertanyaan yang agak berat ya. Iya. Kalau saya ditanya mau suruh ustadz atau polisi, di sisi lain saya menilai bahwa tugas polisi ini adalah bagian daripada tugasnya ustadz. Allahu Akbar. Naam. Iya. Betul. Tugasnya polisi bagian daripada tugasnya ustadz. Masya Allah. Tugasnya ustadz adalah bagian daripada ranah tugas polisi di dalam menyampaikan pesan syiar. Itu ada dalam polisi. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari segolongan kalian yang menyerukan menyampaikan pesan kebaikan. Nah, itulah kita. Babin Kamtibmas, Bimas menyampaikan keluar-keluar kemana-mana. Saya sebagai dai menyampaikan juga kemana-mana. Kemudian aparat polisi mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Saya polisi bisa berpakaian ustadz. Tapi kalau ustadz yang biasa tidak sembarang memakai pakaian polisi. Makanya ketika saya menyampaikan juga, kalau ketika bersama uniform, mungkin orang akan mendengar juga, wah ini Ustadz apa polisi? Dua melekat sama dia. Dua-dua berarti. Ustadz sama polisi. Iya, sehingga itu saya teringat kata-kata Habib kemarin beberapa waktu lalu, apakah masih ada polisi yang baik? Nah, itu nanti tinggal Habib yang mengembangkan pertanyaan itu ke saya kembali. Ini pertanyaan berikutnya berarti. Iya, Masya Allah. Jadi Ustadz, polisi yang baik. Iya, Masya Allah. Apakah masih ada polisi yang baik? Masih ada, masih banyak. Habib. Gini, saya lihat Ustadz, Iya, artinya memang saya lihat, Masya Allah,
jarang saya melihat Ustadz yang Iya. pagi dinas, Iya. sore melayani umat tetap. Jadi umat terus ini dari pagi sampai malam umat terus. Itu jadwal saya itu, Bib. Jadi antara umat dan Umi ini enggak tahu Umat, pembagiannya. pokoknya umat dan Umi. Jadi umat pun merindukan saya. Di sisi lain Umi merindukan. Umat dan Umi dua-dua merindukan saya, Ustaz. Masya Allah. Sehingga saya harus mengatur jadwal ini dan memang tiap hari. Dan Baik. nggak bisa lagi. Sekarang saya nggak bisa lagi mau membatasi, Bib, karena saya juga sudah disampaikan bahwa Ustadz Akmal ini bukan hanya milik polisi saja saat ini, Ya. tapi dia menjadi milik umat di seluruh negeri ini. Kalau hanya polsek, Bib, wilayah saya terbatas. Oke. Kalau hanya Kapolsek, saya terbatas wilayah saya di Tapas saja. Tapi sebagai dai, saya bisa ada di Pohuwato. Saya bisa ada di Bualemo. Saya bisa ada sore ini misalkan di Limboto. Saya bisa ada kemana-mana untuk jamaah yang menghadirkan. Dan tentu saya membawa dampak bagi institusi ini. Orang bisa melihat, ini polisi. Dan bisa mengangkat marwah di tengah saat ini ada saja yang mencederai namanya. Dan itu hanyalah oknum-oknum saja. Masih banyak aparat polisi yang berbuat baik. Mohon doanya. Banyak sekali ya. Banyak yang baik. Dan memang kewajiban ya polisi harus baik. Iya, betul. Dan saya memang Masya Allah saat ini. Kalau Habib banyak kenal pejabat Polda. Alhamdulillah. Kenal baik. Saya alhamdulillah dekat. Pokoknya ya dari Kapoldanya, Iya. dari alhamdulillah dekat semua. Alhamdulillah. Semua Ustadz Akmal, semuanya alhamdulillah. Kapolda kami saat ini Kapolda Gorontalo, Bapak Helmi Santika, itu orangnya istiqomah juga bagus. Pak Wakapolda, Bapak Puji. Ya. Alhamdulillah Kapolres semuanya kami dekat. Bone Bolango. Kalau kami kan sekarang di Bone Bolango. Bib. Ya, Masya Jadi Kapolres kami Kapolres Bone Bolango sekarang, ya kan? Bapak AKBP Muhammad Ali SIK. Ya, Itu baru dia. Boleh kasih dekat. Iya. Oke, tarik aja Ustadz. Oke, jadi Bapak Kapolda kami saat ini, Bapak Helmi Santika, itu teduh hatinya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian program-programnya juga bersama seiring sejalan dengan juga Bapak Wakapolda Pak Puji juga, itu orangnya juga istiqomah di jalan syiar, agama luar biasa. Kemudian perangkat-perangkat PJU semua itu. Kemudian Kapolres kami, Kapolres Bone Bolango, kami saat ini adalah Bapak AKBP Muhammad Ali. Itu luar biasa. Kemudian dengan Wakapolresnya Pak Reza Al-Hasni, terus turun sampai Kabopsnya Pak Dian, dan kami Kapolsek semua wilayah ini. Ya. Terus kami menjaga marwah ini, semua sama perintahnya. Dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, jaga marwah Polri, sampaikan kepada semua jajaran. Makanya kami sekarang lagi berbenah untuk menjaga Polri ini terus dicintai masyarakat. Dan memang Ustadz, kan ini juga banyak mungkin teman-teman yang tidak tahu, beliau ini Bapak Kapolsek. Iya. Kapolsek Tapau Ustadz ya. Apa? Iya. Masya Allah. Jadi video-videonya ini sudah viral di mana-mana. Jadi kalau mau lihat grup pagi-pagi itu lihat videonya Ustadz Akmal. Masya Allah. Jadi menambah semangat untuk beraktivitas. Iya, motivasi. Motivasi itu luar biasa Ustadz. Motivasi. Sekarang ini dakwah dengan syiar. Karena anak-anak muda itu semuanya sekarang dengan handphone. Jangankan anak muda, orang tua saja, Masya Allah. Bangun tidur yang dicari apa Ustadz? Handphone. Handphone. Lebih baik hilang lagi jangan handphone. Dan sekarang orang berpikir dakwah itu harus di masjid, tidak di masjid, Bib. Di mana saja boleh. Makanya saya di mobil, saya buat. Dan itu Masya Allah dampak luar biasa sekali ketika Ustadz bikin video di. Baik Ustadz, sekarang Iya. banyak yang sumpah-sumpah polisi. Iya, Antum pasti. terima enggak? Kalau disumpah sih, Bib, kan kami itu merasa batin juga itu agak luka. Jujur aja, kalau orang mau menyumpah itu kan luka. Karena apalagi bukan kami, kan itu oknum, Bib. Gara-gara segelintir orang berdampaklah pada kami. Ya itu memang kami rasakan. Namun apapun itu kami harus membalasnya dengan kebaikan. Kami sudah tahu sukses tidak dipuji, bahkan salah dicaci maki. Sudah biasa kami, Bib. Dan memang itu makanan kami. Makanya polisi itu harus sabarlah dengan cacian dan makian. Itu saja. Jadi kalau ada masalah yang dicari polisi, Yang dicari minta bantuan. polisi. Iya, tidak ada polisi disalahkan. Makanya ada syair katakan, ketika kau di gunung lautan kau rindukan, ketika kau di lautan gunung kau rindukan. Betul, Nah, jadi kan orang juga jadi ya seperti itulah, namanya manusia kan tidak ada. Makanya sering saya ingat ada pepatah yang saya pernah pelajari itu. Ketika kau ingin semua dunia ini menjadi orang yang cinta padamu, ketika kau berharap bahwa semua dunia ini akan sayang padamu, berarti kau sudah menjadi gila. Allah. Karena tidak semua orang harus membuat kita sayang pada kita. Itu salah satu perkataan Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ustaz. Masya Itu Allah. urusan dia. Jadi memang gila Ustaz, memang Gila. betul. Kalau kau ingin Jadi mengingat- karena sesuatu yang mustahil yang Mustahil, diminta. tidak Betul, urusan betul. dia. Saya menyampaikan itu urusan dia. Karena orang memandang kita itu dengan tafsir masing-masing. Orang melihat saya dari contoh, Bib, saya kasih contoh ini handphone saya. Saya letakkan di sini, orang memandang dari mana? Ada yang melihat dari samping, wah ini kacanya udah pecah.
Orang melihat sisi kekurangannya. Dari sini melihat ada cas merah, ada tanda tai lalat di sebelah punggungnya. Di sebelah sini ada melihat ini, ada panu di sebelah kirinya. Kemudian di sini ada melihat kesempurnaan, Masya Allah handphonenya bagus. Ini tatapan orang itu berbeda-beda, tidak sama. Sehingga kita tidak bisa harus menggiring dia. Karena setiap masa ada manusianya, dan setiap manusia ada masanya. Khutbah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi saya ini kayak bicara sama, jujur Ustaz, saya kayak ngobrol dengan kaset. Wah, ini asli nih. Tidak. Kalau kaset tidak. belum habis. Iya. Ini asli. Tapi Masya Allah, artinya saking tidak ada jedahnya. Ustaz berbicara Masya Allah seperti air, Masya Allah. Tanpa ada kan orang biasanya kalau bicara kan berpikir. Tapi Ustaz Masya Allah lancar-lancar. Itulah saya juga pernah diijazahkan oleh Habib saya. Ketika Anda tetap jaga dalam nuansa ini, maka Habib Idrus akan menjaga. Dimanapun kau berada, maka al-khairat akan menjaga. Dan saya yakin itu. Dan saya percaya itu. Dan saya banyak terselamatkan dari segala macam hal-hal. Dan bahkan juga saya pernah mengalami, anak saya juga sakit. Saya berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Selama kurang lebih 10 tahun bernafasnya tidak dari hidung, tapi bernafasnya melalui mulut. Saya ikhtiar, saya berdoa, saya diselamatkan. Alhamdulillah. Banyak keringanan kemudahan Allah berikan. Ya. Ustadz, ini kan namanya anggota Polri itu kan aparat pemerintah dan pasti NKRI. Iya, harga mati. Harga mati. NKRI harga mati. Harga mati. Iya. Dan itu memang tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. NKRI harga mati. Baik. Itu aja. Kira-kira ada enggak polisi yang tidak NKRI, Ustaz? Kalau polisi yang tidak NKRI ini, ya ini pertanyaannya juga ini agak pedas juga. Ya, kan Ustaz di wilayah, kan Ustaz kan di wilayah Gorontalo ataupun di mana saja. Kira-kira ada enggak aparat yang tidak? Ya, kalau ada ya aparat yang tidak NKRI, antara dua penafsiran pemahaman dia yang berbeda. Bahkan ada juga mungkin yang tidak mau hormat bendera. Begitu, Pak? Iya. Masya Allah. Dan sekarang lagi perampingan dari pimpinan-pimpinan pusat, bahkan mengawasi daripada insan-insan Polri kalau ada yang seperti itu. Alasannya apa tidak hormat bendera, Ustaz? Ya mungkin pemahaman dia. Yang mungkin menyatakan bahwa bendera bagaikan kita menyembah bendera. Jangan lari ke sana dong berpikirnya. Padahal hormat saja ya. Hormat saja. Saya cium tangan ibu saya kok masih dianggap saya seolah menyembah ibu saya. Ta'zim dengan tangan itu yang menahan saya ketika lahir di antara pecah ketuban dan darahnya. Bagaimana dia menahan ketika saya harus mati, ketika keluar kepala ditahan dengan jeritan tangis di antara hidup dan mati. Apakah saya salah, saya ta'zim, saya cium tangan itu? Tidak. Nah sekarang bendera mau dihormati, saya hormat, saya hargai bagaimana jeripaya pasukan dulu. Jasanya yang mereka mau bertarung dengan itu. Dan ketika disandingkan Al-Quran dan Pancasila, mana kau pilih, Al-Quran atau Pancasila? Dan itu doktrinnya begitu. Doktrin juga ada juga dari kelompok-kelompok tertentu. Sehingga kita harus membuka pemikiran anak-anak muda sekarang melalui media-media dalam siaran-siaran penyampaian pesan-pesan ini agar jelas bagaimana untuk mereka tahu bahwa jangan disandingkan Al-Quran dengan Pancasila dong. Bahwa mari kita kaji bahwa di dalam Pancasila itu ada makna-makna yang dijelaskan dalam Al-Quran. Itu dia. Ketuhanan yang menyatakan bahwa Allah itu esa, wahid, kul huwallahu ahad. Jelas dalam Pancasila. Jangan kita giring-giring. Ya memang juga di dalam peperangan bendera itu termasuk sesuatu yang ya bisa dikatakan dihormati. Ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tayyar kan di peperangan Mu'tah, kan kisahnya sangat masyhur, sangat terkenal. Ketika dipotong tangan kanannya, dipegang dengan tangan kiri, dipotong tangan kirinya, dipegang dengan lengan benderanya itu. Jadi ini sampai seperti itu. Ya harus menjaga marwah itu. Bahkan juga ketika pimpinan kita ada, pimpinan negara sebagai simbol negara, kita pun tidak boleh melecehkan pimpinan negara itu. Betul. Bahkan tidak usah itu aja. Ketika Nabi Musa saja mau berhadapan dengan Firaun, itu sudah jelas-jelas Firaun yang menentang Allah dan mengaku dirinya Tuhan. Apa kata Allah pada Nabi Musa? Kul qawlan layyina, berkatalah kau lemah lembut kepadanya. Nah bagaimana kita sama manusia kita sendiri yang kadang sudah menjas orang. Betul. Ini karena memang sekarang ini artinya sudah selevel Nabi Musa saja. Masih Allah, artinya sudah sejahat Fir'aun, tetap Allah sampaikan kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan. Sampai Allah menjelaskan lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wal mau'izatil hasanah. Bil hikmati adalah makna yang sejuk, makna yang santun, makna yang totokromo, makna yang penuh etika, adabu dalam bahasa kita Gorontalo. Budi pekerti. Itu lembut, makna mujmal secara global. Sehingga udu ila sabili rabbika bil hikmah. Udu, berdakwalah kalian, serukan, ajaklah orang menuju Allah Rabb Tuhan Sang Pencipta. Dengan cara apa? Bil hikmati. Hikmah. Ini Islam loh. Ini harus begini. Ini harus begini. Islam hadir Rasulullah bawa dengan penuh keteduhan hati. Bahkan ketika dalam perjanjian Fathu Makkah, ketika ada sahabat yang mengatakan, haza yaumul malham, hari inilah hari balas dendam. Sampai Rasulullah menegaskan, la haza yaumul marhamah, hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada telinga yang terputus kemarin, hari ini diputuskan. Tidak ada tangan yang terputus, hari ini terpotong. Tidak ada. Haza yaumul marhamah, hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Perjanjian Hudaybiyah yang dikenal dengan. Jadi jangan sampai kepada orang yang jahat itu, ya kita juga jangan sampai tidak seperti Musa. Artinya kita ini yang selalu kasar dengan orang, menasihati orang dengan keras-keras. Ya berarti Anda ini tidak lebih baik dari Musa, dan yang orang yang kamu nasihati juga tidak lebih buruk dari Fir'aun. Dan Rasulullah sendiri ketika penyampaian Rasulullah terakhir ketika Haji Wada kan, tidaklah lebih tinggi kaum satu dengan kaum yang lain. Tidaklah lebih bagus yang satu dengan yang lain. Berbuatlah baik kepada kalian. Itu pesan Rasulullah. Berbuatlah baik kepada orang lain. Sebagaimana orang berbuat baik kepada kalian. Kan pesan-pesan Rasulullah sebelum meninggal itu jelas semua secara gamblang. Cuma sekarang kenapa tidak dijabarkan seperti itu? Ustadz pernah selama bertugas dan selama jadi Ustadz pernah tidak dicaci maki sama orang? Iya pernah, Bib. Saya pernah dicaci maki ketika waktu itu saya pernah memimpin lalu lintas. Saya ini pernah di lalu lintas, Bib. Saya juga pernah sebagai kanit di Kiasa. Masya Allah. Saya membawa lalu lintas di kota Gorontalo, dan pada saat itu kami melaksanakan operasi. Ya kelalaian itu kelalaian mereka, tidak membawa surat-surat. Saya lah yang mengambil pada saat itu keputusan bahwa memang kalau lupa itu kan termasuk tidak ada suratnya. Namun mereka kasihan belum mengerti dan memahami, akhirnya mereka mencaci maki personil saya. Ya saya lah yang berdialog dengan mereka, dan akhirnya saya berdialog, ternyata dia mengakui salah. Dan dia membawa masyarakat. Ada videonya viral itu. Ada video saya. Pakaian lantas ada. Saya pakai lantas di YouTube sudah. Viral itu tahun 2000 berapa waktu itu. Iya. Jadi Ustadz menjelaskan dengan saya jelaskan dengan tenang. Dengan tenang. Saya bilang orang mana yang kau tunjuk? Itu masyarakat. Saya mengatasnamakan masyarakat. Semua dia tunjuk seolah-olah. Akhirnya saya bilang kau menunjuk orang dengan satu jarimu, sementara kau tidak sadar tiga mengarah pada diri. Berarti lebih parah kau daripada orang yang kau tuju. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah segolongan kalian menghujat, menjelek-jelekkan, karena bisa jadi orang yang kau hina itu lebih mulia daripada kau yang menghina mereka. Akhirnya saya jelaskan begitu, akhirnya dia mulai diam, akhirnya dia salam. Masya Allah, saya mohon maaf, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada di videonya itu. Orang banyak menonton, masuk di portal lagi. Dan memang harus melayani, harus begitu, Bib. Harus kita memang sudah sabar. Saya sabar aja, karena dia bukan tandingan kita, Bib. Bukan tandingan. Betul. Di sisi lain kita sebagai aparat Polri ini yang melindungi, melayani, ya sebagai pengayom juga. Karena sisi lain dia mungkin mau mencari keegoan dia. Ini saya loh, Pak. Ya kita hargai Anda. Silakan. Dan kami bahkan banyak aparat polisi itu, Bib, yang kadang ya masalah diludahi dan lain-lain sebagainya. Namun kami diajar oleh pimpinan kami agar terus berbuat dan terus berbuat untuk tidak mencederai nama Polri. Polri tidak pernah salah, tapi oknum-oknum lah yang kadang mencederai nama. Saat ini kita sudah ngobrol cukup lama, cukup panjang dan ya. Masya Allah. Sebenarnya ini tidak di set ya, pertanyaannya tidak di set. Tapi alhamdulillah bisa jalan dengan baik. Alhamdulillah. Ya, Ustadz juga menjawabnya Masya Allah dengan cair yang sangat santai dan jelas, Masya Allah. Yang jelas. Kira-kira pesan-pesan mungkin Ustadz bisa sampaikan. Kami minta mungkin sampai 1 menit kata-kata yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang merindukan. Jadi ya bisa dikatakan nasihat lah. Nasihat ya. Bagaikan pungguk perindukan bulan. Allah. Silakan Ustadz. Bismillah Ustadz. Baik. Saya berikan satu kata-kata pesan akhir yang saya beri pesan. Marilah kita pada dimensi saat ini untuk belajar agama dari guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Ketika guru-guru itu mengajarkan kebaikan, maka ambil ilmunya. Namun ketika ada pembelajaran yang sudah mengklaim kebenaran, maka kita harus hati-hati di dalamnya.
Karena apa? Islam dibawa oleh Rasulullah SAW dengan begitu meneduhkan dan tidak menuduh. Dan Rasulullah begitu menyejukkan dan tidak menusuk. Dan Rasulullah menerima. Sehingga Rasulullah hadir di semua kalangan. Dan orang pun yang ketika Islam itu hadir di tengah mereka, mereka merasa aman, tenang, dan tentram. Sehingga itu dalam dimensi pun kita, saya juga sebagai aparat polisi, di tengah-tengah kami pun dalam bertugas keseharian, tidak jarang banyak hal-hal yang kadang tidak memuaskan. Namun itulah sebagai manusia biasa, al-insanu mahallu khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan khilaf. Sehingga itu mari untuk saling berbenah, dan untuk ketika ada hal-hal yang mungkin yang perlu kita perbincangkan dengan penuh kebaikan, maka kita duduk bersama. Insya Allah akan menghasilkan suatu keputusan yang baik. Sehingga itu di dalam pesan saya di akhirnya lagi, mari kita untuk mengejar kehidupan, jangan hanya mengejar kehidupan dunia saja, tapi mari kita harus blend dengan mengejar kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah menjelaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Raihlah untuk menggapai, untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, silakan kau cari sebanyak-banyaknya. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan untuk meraih kenikmatan duniamu. Kita masih butuh makan, kehidupan yang layak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian diteruskan ayat ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. So, janganlah kau berbuat kerusakan di permukaan dunia ini, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Akhirnya lagi, jangan kita hanya mengejar kehidupan dunia saja, tapi kita tahu tujuan kita akhirat, maka dunia akan ikut serta. Tapi kalau hanya dunia tujuan kita, maka akhirat akan lepas dari genggaman. Tanam padi, rumput pasti tumbuh. Tanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh padi. Ikan sepat, ikan lele, lebih cepat tidak usah bertele-tele. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Singkat, padat, jelas. Maknanya dalam. Masya Allah. Jadi insya Allah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Amin. Ya, dari profil beliau, pendidikan beliau, ya, dan pesan terakhir yang beliau sampaikan tadi, kita bisa maknai sebagaimana hadits qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, ya dunia man khadamana fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Wahai dunia, barang siapa yang berkhidmat kepada kami, maka berkhidmatlah kepada mereka. Dan barang siapa yang berkhidmat kepadamu, wahai dunia, maka perbudaklah dia. Perbudaklah dia. Dan Allah juga menjelaskan dalam ayat kecil terkait dengan perbuatan baik. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu akhlal ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kau kasih sayang di permukaan dunia ini, maka Allah akan sayang kepada orang yang berilmu, memberikan ilmunya. Orang yang kaya, menyantun orang yang miskin. Jangan sebaliknya, bodoh-bodohi orang yang bodoh. Kemudian orang kaya menyantap orang yang miskin. Bukan lagi rahmat yang turun, tapi melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Dan ketahui ketika bencana itu datang, walaupun di situ satu orang yang berbuat dosa, tapi ketika gempa bumi, tsunami itu datang, akan menghempaskan orang-orang yang berbuat baik juga merasakan dampaknya. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Ini asik ini, kalau ngomong begini terus nggak akan habis ini. Ini terus. ini makin asik ini. Sekarang ini udah hampir jam 11 nih. Bisa sampai jam 1 kita. Karena apa? Nikmatnya. Ini nikmatnya pembahasan ini. Dan semua pasti yang menonton nanti ini akan merasakan terbawa dengan metode-metode penyampaian, dengan ketenangan kita, kelembutan, sekali-sekali humoris, kan harus begitu. Dan memang saya lihat Ustadz ini mungkin penutup Ustadz ya. Karena kalau kita tidak tutup ini selesai ini, sampai berlarut Ustadz capek, kasihan. Masya Allah. Besok lagi lanjut lagi. Saya mau tutup dengan ada ucapan dari Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafid. Allah. Artinya yang saya lihat dari Ustadz sekarang. Ustadz sekarang derajatnya lagi diangkat sama Allah. Dan ini termasuk musibah. Musibah. Karena ujian ketenaran itu lebih dahsyat. Masya Allah. Ya, daripada ujian daripada musibah kebakaran itu biasa, tapi ketenaran ini luar biasa. Maka saya tapi melihat Ustadz, alhamdulillah kebaikan dunia dan akhirat ini sekarang sudah menyertai Ustadz. Sayyidi Habib Umar pernah bilang, inna dunya wal akhirah la khadimatun li khuddami Muhammad. Sesungguhnya dunia dan akhirat itu akan menjadi babu
menjadi budak kepada orang yang menjadi hamba atau yang menjadi pembantunya Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustadz ini pembantunya Nabi Muhammad, ya, yang melanjutkan misinya. Ya, misinya Nabi Muhammad. Jadi dunia dan akhirat itu bersama Ustadz sekarang. Dan dunia tidak memperbudak kita. Ya. Dunia yang mengikuti kita. Ya. Ya. Luar biasa. Dunia yang berkhidmat kepada kita, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Jazakumullah khair. Dan ini Masya Allah menjadi tema yang luar biasa mungkin. Masya Allah. Ya, kesempatan yang luar biasa ini, dan teman-teman pasti usahakan nonton dari awal. Ya, memang Insya Allah bisa disaksikan lebih, karena banyak ilmu yang kita bisa dapatkan malam hari ini. Bukan dari saya, tapi dari Ustadz. Kalau saya tidak ada ilmu, ini beliau yang Masya Allah. Ya, terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Insya Allah, amin. Ya, kita mau closing statement, mungkin pesan-pesan. Itu yang saya mau sampaikan. Silakan Ustadz, closing statement. Sahabat pemirsa, dimanapun berada, sahabat dai di seluruh Indonesia, dimanapun berada, apapun suku, apapun budayanya, apapun agamanya, mari nonton terus, saksikan segala tayangan-tayangan yang ada di podcast BIP ini, Bincang Ilmu Bareng Ustadz Salim Al-Jufri. Insya Allah ada ilmu di dalamnya, ada pesan-pesan manfaat di dalamnya. Dan tentu ketika kita mendengarkan akan tertanam di dalam relung-relung kolbu kita. Dan insya Allah akan menjadi kita insan yang senantiasa istiqamah dan tawadhu di jalan kebaikan. Itu saja. Jangan lupa lakukan 4 perkara. Yang pertama, jangan lupa like, komen bahwa tayangan semua yang ada di Podcast BIP itu luar biasa. Yang ketiga, jangan lupa share. Dan yang keempat, jangan lupa subscribe. Insyaallah. Ya, terima kasih Ustadz. Dan ini jangan saya jangan dipikir saya minta, ini Ustadz sendiri ya yang minta closing statement ya. Saya tidak minta suruh komen, like, Ustadz ya, Masya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak insyaallah Ustadz. Baik, kita akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.